Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengenal nama Mullah Sadra yang nama aslinya adalah Muhammad Ibrahim Al-Qawami Asy-Syirazi. Dari kata akhir dari nama ini, Asy-Syirazi, menunjukkan bahwa asal tempat kelahirannya itu adalah Syiraz, salah satu kota di Iran. Dan tokoh ini adalah filosof dari pendiri madrasah ketiga dalam filsafat Islam. Ada 3 madrasah yang sangat terkenal di dalam sejarah filsafat Islam. Yang pertama adalah Al-Masyaiyah, peripatetik. Yang kedua Al-Isyraqiyah, atau eliminasi. Dan yang ketiga Al-Hikmah Muta'aliyah. Nah, pendiri dari madrasah ketiga ini itulah yang namanya Muhammad Ibrahim Al-Qawami Asy-Syirazi, yang dikenal kemudian dengan sebutan sebagai Mullah Sadra. Dan filsafat Islam yang dikenal kemudian itu didasarkan umumnya pada pandangan dari Mullah Sadra ini. Jadi dia merupakan tokoh besar yang mempengaruhi banyak sekali pemikiran-pemikiran filsafat di dunia Islam. Mullah Sadra ini, di antara keberhasilan yang sangat luar biasa adalah melakukan proses sintesis. Pernah terjadi di mana konflik yang sangat tajam antara 3 pemikiran besar dalam Islam itu. Yang pertama, di satu sisi filsafat dengan dasar burhan atau argumentasi rasional dalam pembuktian kebenarannya. Di sisi lain ada ilmu kalam yang bersifat dialektik atau jadali, yang umumnya berusaha untuk mencari bukti kebenaran atas apa yang diyakini, baik itu berdasarkan kemudian rasio atau didasarkan kepada teks, pada doktrin, nas. Dan yang ketiga adalah tasawuf, yang itu mendasarkan proses pencarian pengetahuan dan kebenaran melalui pola intuitif. Nah, ketiga pemikiran ini sempat terjadi ketegangan yang luar biasa, yang bisa kita lihat misalnya dalam Tahafut al-Falasifa, dan kemudian muncul Tahafut dan beragam hal lainnya. Nah, kekuatan utama yang membedakan kemudian Mullah Sadra ini dari para filosof sebelumnya ada keberhasilan yang melakukan proses sintesis ketiga bangunan besar khazanah ilmiah klasik ini, baik itu filsafat dengan burhan atau demonstrasi rasionalnya, kalam dengan keyakinan-keyakinan yang dibuktikan kebenarannya, dan tasawuf yang merupakan pola penyucian diri untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan intuitif. Nah, kemampuan dia melakukan sintesis ketiga hal ini dalam satu pola yang didasarkan dengan pendekatan filsafat, sehingga filsafat yang kemudian dikenal sebagai hikmah muta'aliyah itu, di satu sisi dia menggunakan argumentasi rasional dan membuktikan kebenaran keyakinan khususnya Islam, dan pada saat yang sama itu merupakan bagian dari sebuah proses perjalanan ruhania yang banyak terinspirasi dari gagasan besar Ibnu Arabi. Ini yang membedakan Mullah Sadra dari para filosof lainnya. Mullah Sadra itu menulis karya yang disebut Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Al-Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah, hikmah yang agung dalam 4 tahap perjalanan intelek, yang terdiri dari 9 jilid. Pada saya ini saat ini ada jilid pertama, dan ada 9 jilid dengan tebal yang seperti ini. Nah, ajaran utama pada gagasan ini, dia mendasarkan diri pada pembicaraan tentang eksistensi atau al-wujud, dan dengan dasar utama yang dia sebut dengan as-sholatul wujud, yaitu bahwa realitas yang real itu tidak lain adalah eksistensi atau al-wujud. Sementara di luar itu adalah sesuatu yang satu, bahwa dia ketiadaan,
Dan ketiadaan itu atau yang disebut dengan al-adam itu adalah sesuatu yang memang tidak ada. Yang kedua adalah hasil dari konsepsi kemudian akal manusia terhadap maujudat, terhadap bentuk-bentuk wujud yang kemudian disebut sebagai esensi atau mahia. Nah, seluruh kemudian bangunan filsafat yang dikembangkan Muladhara ini didasarkan pada gagasan atau pandangan as-salatu wujud ini. Ya, pertama tentu untuk mempelajari karya-karya Muladhara ini bukanlah sesuatu yang mudah ya. Karena memang membutuhkan upaya yang cukup serius, dan karena ini merupakan satu karya filsafat ya, dan dia membangun satu bangunan filsafat, jadi ada tahap-tahap yang harus dilewati untuk dapat kemudian memahami atau mempelajari kemudian al-hikmah muta'aliyah ini. Di antaranya yang pertama, orang harus belajar logika, ilmu mantik ya. Kemudian ada beberapa karya, dan ini menarik bahwa bagaimana kemudian peran dari Allamah Tabatabai, Shahibu Tafsirul Mizan, itu penulis Tafsirul Mizan itu, dia mencoba memformulasikan al-hikmah muta'aliyah itu dalam pola yang sangat sederhana untuk mengantarkan seorang itu memahami hikmah muta'aliyah yang panjang tadi, yang dia tulis dalam buku yang kemudian disebut dengan Bidayatul Hikmah. Ini adalah upaya untuk kemudian kalau dengan mempelajari Bidayatul Hikmah itu, kita akan dapat kemudian melihat peta dari bangunan hikmah muta'aliyah itu secara lebih simpel, secara lebih ringkas, walaupun itu tentu memerlukan keseriusan juga dalam mempelajari itu, karena itu berisikan kemudian fasal-fasal yang dia diringkas dari pola yang dikembangkan dalam hikmah muta'aliyah dengan kemudian metode hikmah muta'aliyah. Di atas dari kitab ini ada lagi yang ditulis oleh Allamah Tabatabai, disebut dengan Nihayatul Hikmah, yang dia agak lebih luas ya pembahasannya dari Bidayatul Hikmah itu sendiri. Nah, baru kemudian dengan pengantar itu kita akan jauh lebih mudah untuk mempelajari karya dari Muladhara ini dalam hikmah muta'aliyah. Jadi ini tahap yang kemudian harus kita lalui untuk memberikan kemudian pada pikiran kita itu peta tentang kitab hikmah muta'aliyah itu, atau apa yang diajarkan oleh Muladhara tersebut. Hikmah muta'aliyah ini kan merubah kemudian worldview kita, cara pandang kita. Manusia itu pada intinya adalah wujud yang kemudian melakukan proses penyempurnaan untuk sampai pada tingkat yang paling tinggi dari hierarki wujudi atau hierarki eksistensial. Nah, dia memberikan kemudian pola itu, sehingga justru di era kita sekarang, kita memerlukan pola cara pandang yang seperti ini, sehingga menjadikan pandangan kita itu semakin jelas atas beragam kemudian problema yang terjadi ini, bahwa dengan itu kita bisa membedakan mana realitas yang hakiki, mana realitas yang sifatnya relatif. Dan di dunia modern pada saat ini, kebanyakan manusia itu tidak lagi bisa membedakan mana realitas itu yang sebenarnya relatif, mana yang hakiki. Seringkali yang relatif itulah yang kadang dianggap sebagai sesuatu yang hakiki. Contoh sederhana bahwa kita memandang misalnya bahwa kekayaan itu adalah tujuan ya. Padahal kekayaan itu kan adalah sesuatu yang sifatnya relatif ya, bahwa kekayaan itu adalah satu konsepsi kita terhadap sesuatu yang kita kemudian karena kepemilikan ya, karena kepemilikan terhadap sesuatu. Tapi kepemilikan ini sendiri pada hakikatnya ini kan sesuatu yang sifatnya relatif, artinya bisa berubah dari satu orang pada orang yang lain. Dan dia tidak pernah betul-betul real menjadi milik kita yang sesungguhnya ya, atau menjadikan itu bagian dari penyempurnaan diri kita atau substansi diri kita. Nah, karena itu ketika kita membaca kemudian atau memiliki pemahaman dengan konsep hikmah muta'aliyah ini, kita memiliki pisau analisis ya, untuk melihat baik itu dalam beragam kemudian cabang-cabang ilmu ya,
dan juga kemudian menjadi pola atau ru'yatul kauniyah, worldview kita dalam kemudian melihat sistem keilmuan yang berkembang sekarang yang dasari pada dasar positivisme atau materialisme, bahwa ini sesuatu yang relatif kemudian dijadikan sebagai pijakan utama dalam melihat segala sesuatu gitu, yang efeknya tentu saja akan merusak ya, mengacaukan pandangan kita. Tapi ketika kita melihat berdasarkan pandangan hikmah muta'aliyah ini, kita akan melihat realitas yang jauh lebih kokoh ya, untuk kita dapat kemudian memahami beragam hal, beragam realitas yang ada ini. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, kita memerlukan saat ini manusia sudah mengalami kondisi yang mengalami kondisi yang berat ya. Artinya ini yang kadang disebut oleh para sufi sebagai falling mans ya, kejatuhan manusia ya. Jadi saya ingin mengatakan sedikit saja di sini bahwa karena waktu kita sempit, justru kemudian era ini dengan sains modern dan sebagainya selama ini digantungkan, seperti hal yang terjadi sekarang, bagaimana yang klaim sains yang begitu sudah sangat luar biasa ternyata tidak berdaya di hadapan misalnya serangan virus dan sebagainya yang sangat kecil dan sebagainya. Nah, ini memerlukan keadaan orang sekarang kemudian lagi bahwa teknologi dan sains dengan pola kehidupan yang ditawarkan saat ini tidak mengantarkan manusia pada kebahagiaan hidup mereka, justru menimbulkan persoalan yang sangat banyak. Dan kita perlu memiliki kemudian cara pandang yang berbeda, cara pandang yang baru untuk melihat lagi sistem kehidupan yang ada sekarang ya. Melihat lagi pendekatan-pendekatan yang baru dalam ilmu dan pengetahuan, sehingga itu betul-betul bahwa ilmu dan pengetahuan itu melayani kehidupan manusia, mengantarkan manusia pada kemanusiaannya, dan bahkan menyelesaikan banyak persoalan eksistensial pada diri manusia modern yang terjadi pada saat ini. Nah, itu mungkin itu di antara hal yang kita perlukan dalam konteks ini. Yang ketiga mungkin perlu juga saya sampaikan di sini bahwa dengan membaca hikmah muta'aliyah ini, membaca gagasan-gagasan besar Mula Sadra itu, kita akan mendapat kemudian melihat beragam persoalan-persoalan yang ada itu secara detail ya, secara betul-betul, secara lebih jelas ya, sehingga kita tidak berputar pada hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan dalam kehidupan ini. Mungkin begitu.